Tahukah Anda, dalam kepercayaan suku Sasak, terdapat beberapa mitos yang masih dipercaya oleh suku Sasak, baik itu yang berhubungan dengan legenda atau cerita rakyat, maupun dalam kehidupan keseharian mereka. Batur Sasak percaya bahwa melanggar mitos tersebut akan memberikan efek negatif seperti campak, kualat, memali, dan lainnya bagi kehidupan mereka, sehingga mereka masih memegang teguh mitos tersebut sampai hari ini. Beberapa mitos diantaranya, yang pertama adalah mitos atau legenda Putri Mandalika. Setiap memasuki atau mengakhiri bulan Februari, masyarakat suku Sasak Lombok akan mempersiapkan diri untuk pergelaran akbar Bau Nyale. Bau Nyale umumnya dilakukan hanya semalam, yakni pada malam puncak ketika cacing-cacing ini banyak bermunculan di sekitaran pantai selatan. Mitosnya adalah bahwa nyale tersebut sebenarnya adalah jelmaan dari ratu atau putri Mandalika yang menurut legenda dulunya menjeburkan diri ke laut untuk bunuh diri untuk menghindari peperangan antara pangeran-pangeran yang memperebutkan. Untuk menghormati dan melestarikan pengorbanan tersebut, maka masyarakat Lombok selalu beramai-ramai pergi untuk menyale setiap tahun. Mitos yang kedua adalah mitos atau legenda Putri Dewi Anjani. Dewi Anjani dipercaya masyarakat Lombok sebagai penguasa tertinggi alam gaib Gunung Rinjani, gunung tertinggi di Nusa Tenggara Barat. Konon, Dewi Anjani lah yang memberikan nama Sasak untuk suku masyarakat di Lombok. Dari puncak arah tenggara Gunung Rinjani terdapat sebuah lautan debu yang disebut sebagai Segara Muncar. Pada saat tertentu di tempat ini masyarakat dapat melihat dengan kasat mata rupa istana Dewi Anjani sebagai ratu jin beserta pengikut-pengikutnya melewati penjemuran. Di tengah kehidupan orang Sasak, tempat menjemur pakaian diatur pada ruang tersendiri di bagian pojok yang tidak dipakai sebagai jalur lalu lintas orang. Pengaturan ini dilakukan berkaitan dengan fungsi penjemuran yang digunakan untuk menjemur pakaian dari jenis apa saja, bahkan hingga pakaian dalam atau celana dalam. Fungsi yang terlalu umum tersebut menyebabkan orang Sasak berpantang melewati penjemuran karena dipercaya dapat menghilangkan ilmu kedikdayaan yang dimiliki. Orang Sasak biasanya menyebutnya campak. Transaksi malam hari. Sampai kini mitos seperti ini tidak ada yang berusaha mengikat alasan tidak dibolehkannya transaksi mengeluarkan uang pada malam hari. Mitos ini banyak dianut di desa-desa, tapi sudah tidak lagi dianut oleh masyarakat kota. Begitu juga dengan jual beli dan pinjam meminjam peralatan yang terbuat dari bahan besi. Banyak yang tidak melakukannya di malam hari. Bersiul. Bersiul merupakan salah satu ekspresi yang kerap digunakan masyarakat Sasak untuk menyatakan kesenangan atau semacamnya. Akan tetapi ada mitos yang berkembang di masyarakat Sasak tentang bersiul. Masyarakat Sasak percaya bersiul di dalam rumah dapat mengundang ular. Entah apa kaitannya, tetapi hal tersebut sangat dipercaya Batur Sasak. Tempat yang dipandang pantas untuk bersiul adalah di tempat umum, bukan di sekitaran rumah sendiri. Bercukur saat istri hamil. Mitos lain yang berkembang dan masih sangat berpengaruh di dalam struktur kehidupan Batur Sasak adalah larangan bercukur bagi suami yang istrinya sedang mengandung atau hamil. Dalam budaya Sasak, kerap kali kita menyaksikan para suami yang memelihara rambut saat istrinya hamil. Batur Sasak percaya kalau kita bercukur saat istri hamil, maka kita akan mendapat kesulitan saat proses persalinan nanti. Peretus atau mengobati suatu penyakit dengan mantra yang dikombinasikan dengan menarik rambut. Hal ini merupakan implementasi dari keyakinan bahwa suatu penyakit yang menyakiti manusia ada sangkut pautnya dari campur tangan makhluk halus atau roh keluarga yang sudah meninggal. Ketika sang dukun membacakan mantra lalu diikuti dan menarik beberapa helai rambutnya dari ujung, maka akan terdengarlah suara gemertak yang merupakan indikator bahwa si pasien positif terkena penyakit dari makhluk halus atau yang dalam bahasa Sasak disebut ketemu. Untuk menghilangkan campur tangan makhluk tersebut, maka dilakukanlah dengan memanfaatkan mantra peretus tersebut. Kebenaran akan mitos-mitos di atas memang misteri yang sulit dipecahkan. Kita tidak boleh terlalu percaya dan tidak boleh juga meremehkannya. Satu yang wajib kita ingat bahwa kepercayaan yang abadi itu hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa.
Manusia hanya bisa berencana, Allah yang menentukan. Sekian, semoga bermanfaat dan menjadi tambahan ilmu bagi kita semua. Wassalam.